selamat siang. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengaturkan rasa hormat saya untuk saudara moderator Mbak Ida Wardani Sinuraya, kemudian rasa hormat saya untuk Bapak Haris Herdiansyah, sahabat dan juga teman seprofesi. Dan juga rasa hormat saya untuk Ibu Kepala Perpustakaan Adam Kurniawan Librari, Ibu Naila Edwina, dan juga segenap panitia yang sudah mempersiapkan acara webinar dengan sangat luar biasa. Dan tentu saja selamat datang untuk peserta webinar pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya dan Pak Haris berbicara perihal hoax, dan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Baik, jadi topik kita hari ini adalah berkaitan dengan recognizing and preventing hoax during a pandemic. Tema ini sangat relevan karena ketika situasi pandemi, sebagian besar orang itu menghabiskan lebih banyak waktu di internet, sehingga dengan demikian maka kecenderungan untuk terpapar hoax itu sangat luar biasa. Maka produsen hoax bekerja lebih keras karena permintaan data, informasi, hal-hal yang berkaitan dengan hoax itu juga akan sangat luar biasa. Nah, ini juga relevan dengan isu-isu berkaitan dengan pandemi yang sampai saat ini masih menyisakan pro kontra di masyarakat. Jadi apakah misalnya COVID ini sebagai wabah yang bersifat natural ataukah sesuatu yang merupakan sebagaimana disebutkan banyak orang di internet itu sebagai konspirasi global. Isunya yang berkembang di internet kan begitu, upaya Cina untuk membuat senjata biologi dan yang lain-lain itu dapat dilacak di internet sangat luar biasa banyaknya. Tapi hari ini saya tidak akan secara teknis menjelaskan tentang bagaimana menangkal atau mendeteksi apakah suatu informasi itu hoax atau tidak. Saya ingin mundur ke belakang dengan mengambil topik menelisik akar hoax yang kian mewabah. Meskipun nanti barangkali dapat diambil cara-cara yang berkaitan dengan menangkal dan mendeteksi hoax, tapi intinya kembali kepada akar. Sebenarnya apa yang mendasari berita hoax itu sehingga sedemikian mewabah, terutama di era pandemi itu dalam konteks masyarakat Indonesia. Nah, saya akan mulai dari sini, mulai dengan pertanyaan, dalam masyarakat seperti apa hoax itu tumbuh subur, yaitu mewabah di mana-mana. Saya mendeteksi, menganalisa, mengamati setidaknya ada dua hal yang menyebabkan menjadi akar kenapa hoax itu begitu mewabah. Di antaranya yang paling utama adalah perkara rendahnya literasi digital dan krisis kepercayaan. Saya akan jelaskan satu-satu. Pertama tentang literasi digital. Jadi kalau kita merujuk kepada Global Framework of Reference on Digital Literacy Skill, bahwa literasi digital itu salah satu komponennya adalah berkaitan dengan literasi data dan informasi. Yang juga erat kaitannya kalau kita bikin sederhananya berkaitan dengan berpikir kritis. Yaitu diantaranya kemampuan untuk membandingkan antara data yang satu dengan yang lain, membandingkan informasi yang satu dengan yang lain, foto, video, dan yang lain-lain. Itu kemampuan untuk membandingkan. Dan juga browsing atau mencari tahu. Ini yang nulis ini siapa? Ini dari website mana? Kalau di situ disebutkan dokter, ini dokter dari rumah sakit mana? Kalau disebutkan di situ misalnya peneliti, ini dari universitas mana? Nah, kemampuan berkaitan dengan literasi data dan informasi itu sangat penting karena akan menjadi dasar bagi orang apakah akan langsung mengklik berita itu kemudian men-share-nya kemana-mana. Nah, sayangnya
masyarakat kita itu terutama kalau kita ngutip dari survei kata data, kita itu paling rendah dalam hal misalnya adalah literasi data dan informasi itu. Jadi cara berpikir kita itu amat sangat tidak kritis. Termasuk misalnya dari the world most literate nation yang meranking negara-negara dengan tingkat literasi, Indonesia itu berada di urutan ke-60 dari 61 negara. Jadi sikap kritisnya, berpikir kritisnya itu sangat parah. Maka yang muncul adalah clicking monkey. Clicking monkey itu apa? Ya hanya asal share, asal klik. Ya seperti perilaku monyet itu, klik, klik, klik. Monyet itu kan ya isinya cuma pecicilan, tidak mikir. Jadi asal klik, asal share. Nah, fenomena clicking monkey itu luar biasa di Indonesia. Disebabkan karena adalah tiadanya berpikir kritis. Itu yang literasi digital. Kemudian yang berkaitan dengan krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini ya nanti barangkali Pak Haris bisa mengeksplorasi lebih jauh. Di antaranya berkaitan dengan prasangka-prasangka dan kebencian. Maka yang main adalah efek emosional. Emosional yang bermain kemudian langsung mengklik berita-berita yang hoax. Misalnya ada foto orang orang luka-luka, kepalanya pecah, badannya tercabik-cabik, kemudian di situ dikasih narasi. Ini korban dari kerusuhan Rohingya misalnya kan, Muslim Rohingya. Padahal itu gambar dari orang kecelakaan. Nah, yang main karena ada prasangka, karena ada kebencian, maka orang main secara emosional itu meng-share. Dan bukan hanya meng-share, tapi juga mengutuk banyak orang sebagai suatu kekejaman. Padahal itu adalah gambar orang kecelakaan, bukan pembantian etnis Rohingya. Karena apa? Ada krisis kepercayaan, ada prasangka-prasangka, ada kebencian-kebencian. Maka dalam situasi literasi digital yang rendah, dalam situasi krisis kepercayaan yang begitu besar, yang dipenuhi dengan prasangka, yang dipenuhi dengan kebencian, maka muncul di situ produsen hoax. Produsen hoax bermunculan di situ. Hoax kesehatan, hoax politik, hoax religi, termasuk hoax motivasi. Hoax kesehatan, macam-macam. Misalnya kedondong, bisa menyembuhkan COVID. Kemudian langsung di-share kemana-mana. Ke politik misalnya. Misalnya Jokowi komunis lah dan sebagainya lah, karena ada kebencian, tidak ada literasi, kemudian di-share kemana-mana. Termasuk hoax religi, ada ayam yang katanya bersujud ketika mendengar azan misalnya, ada ayam yang katanya bersujud ketika misalnya mendengar bacaan Injil misalnya, padahal itu adalah hoax, kemudian di-share kemana-mana. Termasuk yang juga jarang dikenali itu adalah hoax motivasi, motivation hoax. Jadi kata-kata bijak, kata-kata motivasi yang sebenarnya itu adalah penuh kebohongan, omong kosong. Misalnya di banyak medsos itu sering bertebaran kata-kata motivasi, misalnya berkaitan dengan berpikir positif. Kalau cintamu ditolak misalnya, yakinilah bahwa Tuhan itu akan mendatangkan jodoh yang lebih baik. Gitu. Itu kan sebenarnya penuh kebohongan juga. Ya namanya ditolak itu ya sudah berpikir realistik, bukan berpikir secara positif, tapi intinya adalah mengingkari kenyataan. Mungkin sejam 2 jam itu dapat menghibur hati, tapi nanti kambuh lagi. Karena mengapa? Berpikir positif dipahami sebagai mengingkari kenyataan. Padahal semestinya harusnya adalah bersikap realistik. Nah, itulah yang disebut dengan hoax motivation. Nah, ini ada bukunya juga, nanti Anda bisa cari itu. Bukunya James Adonis, The Motivation Hoax. Nanti Anda bisa cari. Jadi gabungan antara literasi media digital yang rendah dan krisis kepercayaan. Nah, yang bahaya itu apa? Yang bahaya itu sudah literasi digitalnya rendah, tidak berpikir kritis, dipenuhi pula dengan prasangka dan kebencian.
dipenuhi pula dengan krisis kepercayaan. Maka yang ada bukan hanya clicking monkey, tapi betul-betul monyet yang super cerewet, reseh, kasar, brutal. Makanya banyak meme di internet itu bahwa orang Indonesia itu apa namanya malas baca tapi cerewetnya luar biasa di internet. Yaitu gabungan dari literasi digital dan krisis kepercayaan. Nah, saya ingin mengelaborasi dengan beberapa survei. Ini misalnya, mengapa Anda mengira suatu berita itu suatu berita hoax yang Anda terima itu adalah bukan hoax? Ya, di antaranya ini berita diperoleh dari orang yang dapat dipercaya. Misalnya katakanlah dosen, mungkin rohaniwan, kiai, pendeta dan semacamnya. Atau kalimatnya meyakinkan, dibuat seolah-olah betul-betul apa namanya hebat, ilmiah dan semacamnya. Dengan menyebut dokter kalau misalnya berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan penelitian dan semacamnya. Nah, di antaranya juga terpengaruh oleh pilihan politik, kubu, afiliasi dan semacamnya, dan juga terbawa oleh ujaran kebencian. Yang terpengaruh pilihan politik, kubu, afiliasi, organisasi, dan juga ujaran kebencian itu kaitannya dengan krisis kepercayaan, prasangka dan kebencian. Kemudian yang berkaitan dengan kalimatnya tampak meyakinkan, kemudian berita diperoleh dari orang yang dapat dipercaya, itu terkait dengan rendahnya literasi di kita. Jadi kalau kita tidak tahu tentang sesuatu, itu justru adalah alasan bagi kita untuk bersikap kritis. Bukan kemudian ikut saja siapapun dia yang bicara. Entah itu kiai, entah itu pendeta, entah itu dosen, entah itu profesor. Justru karena kita tidak tahu di era digital ini kita harus lebih berhati-hati. Ini survei dari Master, Masyarakat Telematika Indonesia. Nah, salah satu yang sangat terkenal nanti Anda bisa telusuri itu adalah Huat Sokal. Jadi Pak Sokal ini adalah profesor fisikawan dari New York University. Beliau ini menguji sejauh mana sebuah jurnal itu betul-betul memiliki standar intelektual, teliti di dalam memeriksa artikel-artikel yang masuk. Nah, Pak Sokal ini melakukan suatu eksperimen, membuat suatu artikel di social text jurnal kebudayaan, transgressing the boundaries toward transformative hermeneutic of quantum gravity. Ya, ini dari judulnya saja sudah bikin pusing. Nah, artikel ini isinya itu sebenarnya adalah ngomong kosong. Isinya adalah huak, dibuat secara asal-asalan oleh Profesor Sokal. Tapi nyatanya kemudian bahwa artikel itu kemudian diterbitkan oleh Social Tech itu. Sekaligus membuktikan bahwa ternyata sebuah jurnal ilmiah terkemuka di Amerika pun ternyata tidak cukup teliti dalam arti hanya menerima suatu artikel hanya karena artikel itu tampak menarik, tampak benar, tampak meyakinkan, sekaligus mewakili konsepsi-konsepsi filosofis-filosofis yang dipegang oleh jurnal tersebut. Ini adalah yang sangat terkenal. Anda bisa telusuri di internet atau bisa juga membaca dari bukunya yang di situ Profesor Sokal menjelaskan panjang lebar dalam buku Beyond the Hoax Science, Philosophy and Culture. Nanti Anda bisa cari. Nah, ini juga masih berkaitan dengan survei. Jadi alasan kenapa kita meneruskan berita hoax itu masih serupa dengan yang tadi, bahwa berita itu diperoleh dari orang yang dipercaya. Misalnya yaitu tadi dosen, rohaniwan, kiai, pendeta, itu orang-orang yang dianggap mumpuni di situ. Mengira bermanfaat. Seperti tadi, ada video misalnya, ada ayam di situ ditampakkan seolah-olah bersujud ketika mendengar suara azan. Nah, ini bermanfaat, di-share. Nah, kemudian menimbulkan kekaguman, keagamaan, dan yang lain-lain. Ada yang dia menyebar hoax karena tidak tahu bahwa berita itu ternyata tidak benar. Nah, yang seperti ini biasanya mudah diingatkan. Bu, ini hoax, Bu, ini tipu, ini bohong, kan.
Dia akan jawab, oh ya terima kasih, saya nggak tahu kalau ini ternyata berita bohong kan. Nah ada yang penyebar hoax yang dia sudah dipenuhi dengan prasangka-prasangka, asumsi-asumsi, entah itu sentimen politik, sentimen keagamaan, atau keyakinan-keyakinan pribadi. Nah itu kalau diingatkan malah akan menggonggong itu, menyalak kalau diingatkan. Karena apa? Yang main prasangka, kebencian, asumsi-asumsi. Atau mengira berita itu tersebut benar, dianggap benar, kemudian apa namanya di-share. Nah ini yang juga sering terjadi, menjadi apa namanya insting jurnalistiknya itu muncul, menjadi yang pertama memberitahu, atau rame-rame memberitahu, menjadi pewarta utama, atau seolah-olah bisa membantu memberi informasi kepada orang lain. Jadi insting jurnalistiknya itu muncul, maka asal share. Atau hanya juga yang hanya sekedar share, bikin heboh, padahal tahu bahwa itu adalah hoax. Nah, maka literasi digital yang rendah, kemudian krisis kepercayaan yang di situ ada prasangka dan kebencian, kemudian literasi digital terkait dengan ketidakmampuan untuk membandingkan data, informasi, video, foto, dan semacamnya, kemudian juga rasa malas untuk mencari tahu tentang informasi, tentang siapa yang nulis, website dari mana, dan yang lain-lain. Ini adalah suatu problem kebangsaan yang besar. Dan itu berat, ini berat sekali. Saya membayangkan bahwa 20 atau mungkin 30 tahun ke depan kita itu masih sering mengalami yang namanya banjir bandang hoax. Ini masalah kebangsaan kaitannya dengan sistem pendidikan dan semacamnya, jadi memang rumit. Jadi menurut data itu kalau ada di antara 1.000 orang itu yang punya minat baca itu hanya satu menurut hasil penelitian. Jadi bayangkan betapa parahnya bangsa Anda itu terkait dengan minat baca. Jadi kalau hoaxnya itu muncul terus ya bukan sesuatu yang sebenarnya mengerankan. Dan memang sejak kecil kan kita memang dilatih begitu. Orang tua misalnya, orang tua itu kalau anaknya tidak bisa baca itu tidak bisa tidur, itu stres. Cuman kalau anaknya tidak punya minat baca itu santai-santai aja. Padahal membaca kan gampang, setiap orang bisa membaca. Tapi yang punya minat baca itu kan hanya beberapa gelintir. Saya ingin menekankan bahwa rasionalitas, akal sehat itu memang tidak menyelesaikan segalanya. Tapi itu membantu Anda untuk memahami bagaimana dunia itu bekerja. Dan rasionalitas, akal sehat, bangsa kita itu bisa dikatakan parah. Bayangkan saja, ada berita yang menyebutkan ada pria bertelur, itu menjadi berita. Dan ada petugas yang memeriksanya, bayangin. Ada berita loh, orang pria bertelur, itu tuh ada petugas yang memeriksanya. Bayangkan, untuk membuktikan bahwa itu benar atau tidak. Tidak perlu dibuktikan. Bahwa itu sudah jelas tidak mungkin. Dan yang terbaru misalnya ada yang namanya babi ngepet, kemudian menjadi isu macam-macam, orang diusir. Karena mengapa? Kita betul-betul mengabaikan apa yang namanya rasionalitas, mengabaikan akal sehat. Celakanya semakin tidak rasional, semakin di luar jangkauan akal sehat, itu dianggap sebagai suatu keajaiban luar biasa yang layak disyukuri. Jadi meskipun tidak menyelesaikan segalanya, maka percayailah yang namanya rasionalitas, yang namanya akal sehat, yang namanya kewarasan, sebab itu adalah di antara ciri khas yang namanya human being atau manusia. Secara personal yang pokok adalah mewaspadai jalan masuknya hoax. Apa yang menjadi jalan masuknya hoax itu? Pertama, kita harus waspada terhadap apa yang Anda tidak ketahui, yaitu hati-hati. Karena itu bisa menjadi jalan masuknya hoax. Kalau dalam psikologi sosial, sosial psikologi itu ada yang namanya berpikir heuristik. Berpikir heuristik itu apa? Ketika orang tidak mengetahui apa dan bagaimana informasi, dia akan cenderung untuk menerima begitu saja, tanpa dipikirkan. Misalnya, Anda ke dokter, gatal-gatal, kemudian dokter bilang, wah ini kanker otak. Gitu. Nah, kita akan cenderung untuk menerima begitu saja, berpikir heuristik, karena tidak punya pengetahuan. Maka ketika kita tidak tahu tentang sesuatu informasi, entah itu kesehatan, politik, keagamaan, dan yang lain, hati-hati. Disitulah hoax itu bisa masuk. Saya dosen, tapi saya kan dosen psikologi, belum tentu tahu kesehatan. Maka
bisa jadi saya terperangkap hoax yang berkaitan dengan kesehatan. Seorang profesor politik, dia akan mengkaji politik, bisa jadi tidak tahu tentang isu-isu yang lain, bisa jadi juga terjebak dengan berita atau informasi hoax. Kalau Anda sekedar yakin, sementara Anda tidak punya pengetahuan tentang itu, jangan di-share, jangan diterima. Kalau yakin kan dasarnya apa? Misalnya berita tentang kesehatan, Anda dokter saja bukan, mantri saja bukan. Misalnya tadi sudah saya sampaikan, ada informasi melalui WhatsApp bahwa menurut penelitian Profesor Kampret dari Universitas Madagaskar misalnya, bahwa biji kedondong itu bisa menyembuhkan katarak dengan cara menggosokkan di mata. Nah, itu betul tidak? Kan bisa dilacak. Misalnya Profesor Kampret itu siapa? Dilacak di internet. Karena kalau profesor, kalau ilmuwan itu pasti ada apa Google Scholar-nya itu di internet, bisa dilacak. Saya itu bermain Facebook itu sudah lama. Ibarat kata si Mark itu belum bikin Facebook, saya sudah Facebookan. Dan selama itu saya itu share berita itu baru 2 kali. Dan itu pun saya lacak, betul nggak yang ditulis di berita itu? Kan itu. Jadi jangan asal share yang pertama. Yang kedua, hoax itu levelnya banyak. Ada hoax ringan, ada hoax dangerous. Hoax ringan itu apa? Misalnya tidur terlentang, bisa membuat Anda terhindar dari mimpi buruk. Biarin aja, kan sepele kan itu. Cuman kalau misalnya beritanya yang di-share itu misalnya biji dondong bisa menyembuhkan katarak, caranya dengan menggosokkan di bola mata, itu berbahaya, apalagi ketika itu sudah di-share kemana-mana. Anda perlu tanya ke dokter ini belum benar tidak. Anda perlu tanya ke ahli gizi itu benar tidak. Dan yang lain-lain, browsing dan semacamnya. Itu intinya itu di situ. Hati-hati, jangan asal share, dan nanti mata orang rusak semua karena berita hoax itu, karena biji kedondong itu. Jadi yang tadi kaitannya dengan literasi digital, waspada terhadap apa yang Anda tidak ketahui, yang Anda suka, yang Anda setujui, termasuk yang Anda benci. Sebab hal ini bisa membawa Anda terjembus ke dalam hoax. Salah satu kasus besar di Republik ini berkaitan dengan hoax, Ibu Ratna yang mengaku dipukulin orang tapi ternyata hanya sekedar upaya untuk mempercantik diri. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah perkara mental skema atau skema mental. Apa yang terjadi? Di antaranya adalah kalau dalam sosial psikologi itu ada yang namanya confirmation bias, yaitu bias konfirmasi. Jadi orang menilai situasi, menilai informasi berdasarkan keyakinan-keyakinan, prasangka-prasangka, dan asumsi yang sudah ada. Jadi memang orang-orang yang ada di gambar itu, memang sejak awal itu memang sudah punya dugaan-dugaan, prasangka-prasangka, ketidaksukaan kepada pihak-pihak lain. Maka ketika orang yang ada di kelompoknya itu mengalami suatu masalah, langsung berpikir bahwa pelakunya itu adalah pihak lain. Atau yang kedua, perseverance effect. Jadi kerangka mental yang bertahan. Jadi orang kalau kerangka mentalnya itu bertahan, kalau sudah kadung meyakini bahwa A itu kuning, maka ketika kita menjelaskan, menunjukkan bukti bahwa A itu merah, dia tetap ngotot bahwa A itu adalah kuning dan bukan merah. Padahal buktinya sudah jelas. Ya seperti yang terjadi di sini. Sudah dikasih tahu, sudah dikasih argumentasi bahwa ini bukan karena dipukuli tapi karena operasi, tetap saja ngeyel. Kenapa? Terpengaruh oleh yang namanya kerangka mental yang bertahan, termasuk confirmation bias. Dan yang terakhir adalah echo chamber. Jadi orang-orang punya pemikiran-pemikiran yang sama, praduga-praduga yang sama, asumsi-asumsi yang sama, terus-menerus berkumpul, hanya ngumpul di orang-orang itu saja, menjadi semacam perkumpulan dari para pembenci, perkumpulan dari orang-orang yang penuh prasangka. Akibatnya apa? Keyakinan-keyakinan yang salah itu menjadi semakin menguat.
Dan di era digital sekarang ini, perkataan bahwa serahkan semuanya itu pada ahlinya itu sudah tidak punya power. Karena orang itu mengambil referensi yang tidak jelas. Belajar agama pada politisi, belajar politik pada agamawan, macam-macam. Sehingga informasi yang diperoleh itu serba tidak jelas, terutama di dalam masa pandemi COVID. Jadi mari hati-hati agar kita tidak terjebak dalam hoax.